Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang nilai psikologis kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut psikologi Islam, terminologi Islam, karakter disamakan dengan khuluq, bentuk tunggal dari akhlak. Akhlak yaitu kondisi batiniah dalam lahir di luar manusia. Kata akhlak berasal dari kata khalaqa yang berarti perangai, tabiat, dan adat istiadat. Kemudian lanjut, itu yang pertama, nilai psikologis dari penerimaan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu psikologis Nabi Muhammad SAW pada saat menerima wahyu pertama, yaitu dalam prosesnya dia merasa takut dan ragu gitu. Pada sirah Nabi Muhammad SAW pada saat penerimaan wahyu pertama, bahwa Nabi Muhammad itu merasa takut sampai dia menuju ke rumah dan merasa menggigil takut di dalam kasurnya gitu. Kemudian yang kedua yaitu ikhlas, tanpa menerima ngerasa beban dan sedikit pun, oleh karena Nabi Muhammad SAW telah diberikan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa wahyu untuk menyebarkan kebaikan kepada umat Islam. Kemudian lanjut yang kedua yaitu nilai psikologis dari kesucian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dari sikap sabar. Nabi Muhammad SAW sudah tidak dapat diragukan lagi, karena Nabi Muhammad SAW sosok orang yang paling sabar. Sampai orang yang melempar batu ke arah Nabi pun Nabi tidak marah gitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu menyenguk kepada orang yang lempar batu kemudian jatuh sakit. Jadi Nabi Muhammad itu menyenguk orang yang lempar batu ke Nabi Muhammad ternyata sedang sakit. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu menyenguknya kepada orang yang melempar batu kepada Nabi. Kemudian yang kedua yaitu tidak dengki kepada siapapun. Bahwa Nabi Muhammad SAW sosok orang yang tidak pernah dengki kepada siapapun. Karena Nabi Muhammad SAW senang melihat orang yang senang. Beliau tidak pernah merasa iri dengki kepada orang yang kaya raya sekalipun. Kemudian yang ketiga, sikap tabah. Sikap tabah Nabi Muhammad SAW sudah tidak dapat dipungkiri lagi, karena seorang Nabi Muhammad SAW selalu sabar apalagi ia tertimpa musibah dan fitnah oleh kaum kafir pada zaman itu. Kemudian yang keempat itu bersyukur. Nabi Muhammad SAW bersyukur apabila Nabi Muhammad tertimpa musibah sekalipun. Dan Nabi Muhammad selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kelima, tidak dendam. Nabi Muhammad tidak pernah dendam sekalipun kepada kaum kafir pada zaman itu. Dulu Nabi Muhammad pada saat sholat dilempari kotoran unta, tapi Nabi Muhammad tidak membalasnya, karena Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai sifat dendam. Lanjut, nilai psikologis dari sifat uswatun hasanah dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu amanah. Nabi Muhammad SAW yaitu dapat dipercaya. Nabi Muhammad mempunyai nilai psikologis yaitu al-amin atau dapat dipercaya atau amanah. Yang kedua, jujur. Nabi Muhammad SAW itu selalu jujur kepada siapapun, bahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi Muhammad mendatangkan sebuah kabar kepada kaumnya, ia tidak pernah berbohong walaupun kabar yang ia dapat adalah kabar yang tidak menguntungkan. Yang ketiga yaitu adil. Nabi Muhammad SAW selalu bersikap adil kepada siapapun, tidak pernah pilih kasih. Nabi Muhammad pun poligami kepada istrinya, itu tidak pernah pilih kasih. Dan yang keempat yaitu rahmah. Nabi Muhammad SAW selalu ramah kepada siapapun. Beliau selalu mengucapkan salam kepada orang yang lewat itu. Jadi orang yang duduk, Nabi Muhammad SAW selalu salam
kepada orang yang duduk. Apabila Nabi Muhammad memakai unta atau mengendarai unta, Nabi Muhammad selalu salam kepada orang yang sedang duduk-duduk di halaman rumahnya. Kemudian yang kelima, rendah hati. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sombong dengan kekayaannya, martabatnya, serta jabatannya kepada siapapun. Dia selalu memandang rakyat biasa sederajat dengan beliau gitu. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah merasa bahwa dia tuh kaya, bahwa dia tuh mempunyai martabat dan berwibawa gitu. Jadi Nabi Muhammad selalu menyamaratakan bahwa kita itu sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang keenam, bersikap hormat. Beliau selalu hormat ataupun tunduk dengan orang yang lebih tua, terutama kepada kakek Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, Nabi Muhammad adalah sosok yang berani, yang kuat, gagah, serta perkasa. Tidak pernah takut kepada siapapun, terutama kepada musuh Allah, yaitu kaum kafir dan iblis sekalipun. Dari video kesimpulan kali ini, dari nilai psikologis Nabi Muhammad SAW ini sangatlah banyak, karena Nabi Muhammad mempunyai gelar uswatun hasanah. Kita bisa mengambil nilai psikologis kehidupan Nabi SAW dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya. Masih banyak lagi sebenarnya yang ingin saya sampaikan sifat seorang Nabi Muhammad SAW ini, karena begitu banyak nilai psikologis Nabi Muhammad SAW yang perlu kita teladani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.